warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Agustin. Saya mengajar di SMK Prapanca 2 Surabaya dan saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG Darjah 3 di Universitas Negeri Jakarta. Pada saat ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja dan saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 PSPT di SMK Prapanca 2 pada mata pelajaran komunikasi massa, tepatnya untuk KD 3.3, yaitu menerapkan dasar-dasar jurnalistik. Adapun metode pelajaran yang saya pakai yaitu project based learning. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Oke Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Sehat Bu. semua? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah baik. Ya. Bu Lina tetap berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang apapun. Ya, meskipun kondisi kita seperti ini di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit, tapi kita harus tetap semangat. Oke, anak-anak, baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita berkah dan barokah. Oke, bisa dibantu dengan salah satu pimpin doa? Silakan. Siapa pimpin doa? Saya Bu. Ya, Remon, Remon. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin ya. Semoga kita dilancarkan semua urusan kita dan tentunya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ilmu kita berkah. Oke, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, terlebih dulu kalian absensi ya, di link absensi yang sudah Bu Lina sediakan di grup WhatsApp kita. Silahkan kalian absensi, tetapi di sini Bu Lina juga sudah melihat kehadiran kalian. Ada Dava, Raymond, Rida, Justin, Amela, Megiska, Wahyudi, Arman, dan Vito. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadiran kalian. Ya, kalian anak hebat. Kalian harus tetap semangat. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Baiklah, kita lanjut. Ya anak-anak, untuk pelajaran kali ini kita melanjutkan pelajaran pada minggu lalu yaitu mengenai dasar-dasar jurnalistik. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan pembuatan naskah berita. Oke, untuk itu Bu Lina akan share screen dulu ya, Bu Lina akan jelaskan, dan untuk PPT Bu Lina juga sudah share, sudah kirim atau Bu Lina sudah upload di Google Classroom kita. Silakan kalian nanti buka, kalian pelajari lagi. Oke, baiklah, Bu Lina akan share screen ya. Tolong diperhatikan. Oke ya, baik anak-anak, sudah nampak pada layar? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, Bu. Nah, di sini untuk karya televisi terbagi atas dua, yaitu karya artistik dan karya jurnalistik. Karya artistik sendiri yaitu karya televisi yang menekankan pada unsur-unsur artistik dan estetik. Dan yang tergolong karya artistik yaitu berupa film, sinetron, pagelaran musik, ya, seni tari, teater, dan sebagainya. Tentunya kalian sudah pernah lihat kan seperti film, sinetron, pernah lihat apa belum? Pernah Bu. Sudah pernah lihat? Pernah. Nah, itulah yang dinamakan dengan karya artistik. Nah, sedangkan untuk karya jurnalistik
sendiri, yaitu sebuah program acara televisi yang mengutamakan kecepatan penyampaian informasi berupa realitas atau peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang tergolong karya jurnalistik yaitu berupa berita, opini, wawancara, tajuk rencana. Tentunya kalian sudah pernah kan lihat sebuah berita di televisi atau wawancara, pernah? Tidak asing lagi kan? Oke. Asing lagi kan bagian pasti kalian pernah untuk menyaksikannya. Nah, sekarang untuk karya jurnalistik tentunya di balik sebuah karya jurnalistik ada sebuah pengemasan atau sebuah istilahnya mengolah suatu berita tersebut biar tersaji ke masyarakat, biar informasinya tersampai di masyarakat, tentunya membuat suatu olahan-olahan. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Baiklah, kita akan pelajari. Yang pertama, ya, dalam membuat sebuah berita, seorang wartawan atau seorang pencari berita, kita harus memperhatikan yaitu ada dalam jurnalistik yaitu yang namanya unsur-unsur berita yang terdiri dari 6 ya, 6 yaitu 5W1H. Pernah dengar istilah ini? Waktu kalian SMP pernah diajarkan belum? Pernah ya. 5W1H itu prinsipnya atau unsur yang mendasar dalam sebuah pembuatan berita. Nah, Kulina ulangi untuk mengingatkan ingatan kita ya. Berupa 5W1H yaitu berupa what, apa, ya, peristiwa apa yang terjadi, dan W yang kedua yaitu who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa atau berita tersebut. Itu harus kita gali. Berupa wawancara dengan siapa narasumbernya. Nah, untuk wawancara nanti akan kita bahas setelah ini, oke? Dan W yang kedua yaitu where, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keempat adalah when, kapan. Kapan peristiwa atau berita tersebut terjadi. Yang kelima adalah why, mengapa berita tersebut terjadi atau mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Oke, nah itu tadi unsur-unsur dalam membuat berita ya. Ingat sekali lagi yaitu 5W1H. Oke ya? Paham ya Nana ya? Sampai di sini. Paham. Alhamdulillah paham. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan produksi naskah berita. Kalau tadi unsur-unsurnya, sekarang kita melangkah lagi, yaitu tahapan-tahapan produksi naskah berita. Nah, untuk tahapan yang pertama, kita harus ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hunting. Pernah dengar kata-kata hunting kan? Kalian pasti tidak asing lagi. Hunting yaitu mengumpulkan fakta dan data sebuah peristiwa yang bernilai aktual, faktual, dan penting. Ya, tentunya tetap kita harus memuat unsur 5W1H tadi, tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, setelah kita melakukan hunting, kita sudah tahu lokasinya di mana atau tempatnya di mana atau beritanya tentang apa. Yang perlu kita lakukan adalah langkah kedua adalah writing atau menulis ya, di mana fakta dan data yang sudah kita himpun tadi kita tulis tetap menggunakan rumus 5W1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik yang tentunya yang spesifik, yang pendek, yang baku, tidak berbelit-belit atau sederhana. Biar mudah dicerna informasi kita yang kita sampaikan ke masyarakat. Ya? Paham ya? Nah, sekarang tahap yang ketiga, yaitu yang kita perhatikan adalah struktur naskah.
kita melangkah ke selanjutnya, yaitu teknik meliput berita. Oke. Nah, kita sudah datang di lapangan, sudah ada di tempat peristiwa. Tadi kita sudah mendalami riset ya, riset itu gunanya untuk apa sih ya? Nah ini, yang pertama adalah mendalami riset. Sebelum memulai reportase, seorang reporter harus melakukan riset yang mendalam. Oke? Dan yang berikutnya adalah ketahuilah latar belakang topik yang akan kita angkat menjadi sebuah berita. Dengan siapa kita wawancara, oke, di mana kita akan menemukan narasumber, itu yang penting kita lakukan ya dalam riset. Dan kemudian yang kedua adalah tentukan angle yang menarik dan penting. Selanjutnya, yang ketiga adalah jangan lupa ini penting, membuat daftar pertanyaan kepada narasumber. Jangan sampai kita di depan narasumber kita ngeblank, kita mau bertanya apa. Jadi sebelumnya kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang harus kita tanyakan ke narasumber. Kita adalah bila narasumber ngomongnya terlalu cepat, kita tidak paham, kita bisa kok meminta narasumber agar bicara tidak terlalu cepat, atau mungkin kita bisa menggunakan alat rekam suara. Rekam suara sekarang macam-macam, kita bisa pakai HP, ya kan? Pakai tape recorder, kita bisa gunakan. Oke, selanjutnya yang kelima, tanyakan kepada narasumber jika ada pertanyaan yang belum jelas atau jawabannya belum jelas. Dan yang keenam yaitu klarifikasi. Pastikan informasi yang diterima sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh narasumber. Jangan sampai berita yang kita muat itu kita asal-asalan, kita harus klarifikasi benar apa enggak sih ya, atau kita bisa juga meminta pada narasumber untuk menyebutkan nama, terus pekerjaan, nggak apa-apa kok. Itu ya anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan? Bentar, pertanyaan? Ya, Bu. Ya, silakan bertanya. Saya mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara bertanya pada narasumber bila mana narasumber tersebut enggan untuk menjawab pertanyaan kita? Oke, ya. Memang benar ya. Terima kasih Dava atas pertanyaannya. Memang benar. Kadang-kadang kita sudah di lokasi, kita sudah menemui narasumber, tetapi narasumber tersebut enggan untuk menjawab. Ya, kita yang pertama kita harus sopan, ya. Kita permisi dulu. Terus kita kemukakan apa sih maksud tujuan kita untuk wawancara tersebut, dan bila mana kita misalnya kita tujuannya untuk tugas sekolah atau untuk peliputan berita yang untuk di media massa, kita kemukakan dengan baik-baik. Nah, bila mana tetap narasumber tidak mau menjawab dan menjawab, kita harus tetap menghormati privasi narasumber tersebut. Kita tidak boleh memaksa. Oke, mungkin narasumber belum siap untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya bisa menghubungi Bapak Ibu lagi kapan. Itu nggak apa-apa seperti itu, Dava ya. Kita tetap ingin mencari narasumber, tetapi dengan cara yang sopan. Kita lembutkan hatinya. Gitu ya. Anak-anak, ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Silakan. Oke, Arya, silakan Arya. Apakah kita bisa bertanya langsung kepada narasumber tanpa ada janji, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah kita bisa bertanya secara langsung pada narasumber tanpa ada janjian terlebih dahulu? Bisa, ya. Itu namanya istilah dalam jurnalistik adalah VOC. Jadi wawancara jalanan, di mana antara narasumber dan yang wawancara tidak ada janjian. Kita tiba-tiba aja misalnya ketemu di jalan, kita wawancara, bisa seperti itu. Ya, asalkan tadi yang pertama kita harus sopan dan nanya pada narasumber apakah narasumber tersebut mau nggak kita wawancarai. Kalau nggak mau ya sudah, itu ya. Soalnya kita nggak ada janjian terlebih dahulu. Itu ya, anak-anak? Ya, Bu, paham. Pesan dari Ibu? Alhamdulillah jelas, Bu. Jelas semua? Vito, sudah jelas? Rida? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Arman? Oke. Ada pertanyaan lagi? Pamela? Justin? Sudah cukup jelas ya?
Baiklah, kalau tidak ada di Google Classroom, Bu Lina sudah share untuk tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tolong kalian kerjakan mengenai kalian membuat mencari narasumber untuk diwawancarai ya. Kemudian hasil dari jawaban narasumber tersebut kalian buat naskah berita. Oke? Nah, karena ini masih masa pandemi, jadi kalian tolong untuk mencari narasumbernya jangan jauh-jauh di seputaran rumah kalian saja. Tentunya kalian harus tetap menjaga K3 ya, kesehatan, keselamatan kerja. Oke? Karena kesehatan, keselamatan kerja adalah yang utama. Oke? Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan untuk tugasnya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Berapa menit, Bu? untuk waktunya Bu Lina kasih waktu 30 menit cukup ya? Cukup. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh dari rumah kalian, cukup seputaran kalian saja. Kira-kira peristiwa atau ada seseorang narasumber yang bisa diangkat menjadi suatu berita, gitu ya? Oke, Bu. terima kasih anak-anak. Kita kembali di room ini ya, 30 menit setelah ini. Oke, Bu Lina tunggu. Oke, Dan Bu. jangan lupa kalian untuk hasil kerja kalian pada waktu kalian sudah di tempat di lokasi narasumber, tolong kalian foto, tolong kalian kirim di grup WhatsApp kita. Gitu ya? Ya, Bu. Paham ya, Ya, anak-anak? paham, Bu. Oke, terima kasih. Selamat bekerja ya. Tetap semangat. Anak hebat harus tetap semangat. Oke, selamat bekerja. Oke, hati-hati. Pada tahap asinkronus ini, siswa diminta untuk mengerjakan tugas di LKPD, yaitu siswa diminta untuk mencari narasumber untuk diwawancarai. Dan di sini tugas guru adalah memonitor kegiatan siswa selama asinkronus. Dan di sini siswa sudah dipantau, siswa sudah mengerjakan tugasnya berupa mencari narasumber di sekitar tempat tinggal mereka. Dan ini merupakan laporan-laporan dari siswa mengenai kegiatan mereka dalam meliput atau mencari narasumber untuk dijadikan bahan berita. Oke, anak-anak, terima kasih kalian sudah kembali di room ini ya. Jadi gimana tadi untuk mengerjakan tugasnya, ada hambatan? Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar semua ya. Lancar. Lancar. Dava, Raymond, Pandi. Lancar, Bu. Yo, Bu. Ya, Arno nggak ada hambatan kan? Oke. Tadi juga sudah Bu Lina cek dalam link WhatsApp kita ya. Kalian sudah mengirimkan tugas-tugas kalian, baik kalian yang sudah selesai maupun yang masih mengerjakan, masih di lapangan. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian. Nah, gitu dong, anak hebat harus tetap semangat ya. Dan anak tadi juga sudah Bu Lina cek ya di grup WhatsApp kita. Ada beberapa teman kalian selesai mengerjakannya berupa teks wawancaranya, naskahnya sudah selesai. Oke, mungkin di antara kalian sudah merasa, oh saya Bu sudah selesai Bu. Baiklah. Nah, Bu Lina beri kesempatan pada kalian, kira-kira siapa yang mau unjuk kebolehan dalam membuat naskah berita yang sudah kalian kerjakan? Siapa kira-kira? Oh, Dava, terima kasih. Silakan unjuk kebolehan atau unjuk kerja Dava. Tolong teman-teman mendengarkan ya. Silakan Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin buat Waalaikumsalam. Tadi saya mewawancarai seorang penjual jamu yang bernama Ibu Jamila. Dia umur 30 tahun. Sebelum wawancara, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, sudah berapa lama Ibu jualan
Pertanyaan kedua, yang paling laris atau paling banyak diminati jamu apa? Yang ketiga, berapa per hari? Yang keempat, Ibu Jumilah jualan jamu dari jam berapa sampai jam berapa? Yang kelima, apakah Ibu membuat jamu sendiri? Dan yang keenam, jam berapa Ibu memproduksi dan jenis jamunya apa saja? Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada pendapatan Ibu? Jadi narasumber sudah menjawab semua pertanyaan itu, lalu semua jawaban yang tadi Ibu Jumilah bilang sudah saya jadikan naskah berita. Dan berikut adalah silakan dibacakan, Dava. Jamu merupakan masyarakat Indonesia. Selain rasanya, jamu juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Minuman tradisional tidak lekang oleh perkembangan zaman. Contohnya, bera sekarang ini masih menjadi minuman favorit masyarakat. Seperti Ibu Jumilah, 38 tahun, penjual jajakan jamunya dengan berlengkap. Dan profesi ini sudah dijalaninya selama 10 tahun. Dalam produksi jamu, telah dibantu semua anak-anak. Beraneka macam jamu ditawarkan. Menurut Bu Jumilah, masa pandemi sekarang ini, peminat jamu kembali melonjak karena menurut beliau, masyarakat semakin sadar dengan khasiat dari jamu tradisional. Dulu awal penghasilan saya menurun, tetapi sekarang sudah mulai naik lagi. Menurut Bu Jumilah, dalam sehari 150 sampai dengan 200 ribu rupiah. Ada beberapa jenis seperti jamu kunyit asam, tabepia, tapi yang paling digemari dia adalah karena menurut kita jamu berasa luar biasa bagi ibu, lain bisa menambahkan dengan harga 2.000. Rasa yang dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kita, Dava. Oke, terima kasih. Terima kasih Dava ya atas presentasinya. Di sini Dava mengangkat profil seorang ibu penjual jamu yang sekarang ini memang untuk jamu tradisional lagi naik daun ya, karena di musim pandemi ini kita semuanya pingin dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih Dava untuk naskahnya. Bu Lina rasa untuk naskahnya Dava juga sudah cukup bagus. Selanjutnya ditinggalkan lagi ya Dava ya, biar lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa? Oh, Arman, silakan Arman. Arman, untuk presentasinya. Oke, saya akan membaca wawancara saya kepada pedagang roti Ya. di sekitaran saya. Namanya Pak Wawan, usia 27 tahun, di Jalan Brongalan Sawah Timur 3. Pekerjaan pedagang roti, kuliner, dunia kuliner terus berkembang, semakin banyak inovasi yang diciptakan masyarakat demi menarik para pecinta kuliner, khususnya kuliner kekinian. Salah satunya adalah roti John. Roti yang tampilannya mirip dengan sandwich ini semakin diminati masyarakat karena rasanya yang enak dan juga menyehatkan. Menurut Wawan, salah satu pedagang roti John, saat ini kuliner roti John sangat digemari oleh warga Kota Surabaya. Terbukti dengan tiap hari memperoleh omset pemasukan lebih dari 1 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita Arman. Oke, terima kasih Arman. Arman telah mengangkat suatu tema ya. Di situ adalah menurut Arman adalah jajanan kekinian. Kalau tadi teman kita Dava mengangkat mengenai jamu tradisional, sekarang Arman mengangkat tentang roti John, roti kekinian yang sekarang ini lagi digemari oleh kaum muda. Oke, terima kasih. Terus kembangkan ya Arman ya, bakatnya menulis. Ya Arman, terus dikembangkan ya Arman. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Yang Ya saya Bu. unjuk. Oke, Raymond, silakan. Saya tadi Silakan Raymond. mewawancarai seseorang yaitu tetangga saya sendiri yang bernama Ibu Rohma yang berumur 40 tahun.
Dia sangat suka sekali cocok tanam. Dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan, yaitu sejak kapan Ibu menyukai tanaman, apa Ibu menyukai tanaman, jenis tanaman apa yang Ibu tanam, bagaimana cara menanam tanaman, dan apakah manfaat bagi Ibu dengan menanam tanaman ini. Dan jawaban dari wawancara tersebut sudah saya susun menjadi naskah berita yang berjudul Menanam Bunga sebagai Peningkat Imun. Menanam bunga selain bisa menikmati keindahannya, ternyata banyak sekali manfaatnya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Rohma, ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Mandokan Semampir, Surabaya ini benar-benar memanfaatkan halaman rumahnya yang tidak begitu luas. Menurut beliau, yang dengan menanam tanaman khususnya bunga bisa menambah imun di masa pandemi seperti sekarang ini. Berbagai macam bunga yang tumbuh dan dipelihara di halaman alokasia dan tak kalah ketinggalan di janda bolong yang sekarang menjadi tren bagi pecinta tanaman untuk memperindah tanaman atau ruangan yang tidak harus dengan bunga atau tanaman yang mahal, tetapi tanaman yang tergolong harga ekonomis bila dirawat dengan telaten juga tidak kalah cantiknya dengan tanaman atau bunga yang mahal. Menurut Bu Rohma, selain disiram tiap hari dan diberi pupuk sebulan sekali, tanaman juga perlu diajak komunikasi. Bunga-bunga saya setiap pagi selalu saya ajak komunikasi atau sekadar menyapa, karena bunga juga makhluk hidup, dia perlu interaksi, ujar Bu Rohma. Nah, jadi kita heran bila mana bunga-bunga di rumah Bu Rohma bisa tumbuh subur karena rawatnya dengan penuh kasih sayang. Mari kita manfaatkan halaman rumah kita dengan menanam bunga atau tanaman lainnya yang pastinya akan bermanfaat untuk kita. Terima kasih Raymond. Beri tepuk tangan dulu untuk Raymond. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi kalian semua sudah unjuk kebolehan ya. Kalian dari Dava sudah mengenai jamu tradisional, dari Arman mengenai jajan kekinian, dan dari Raymond mengenai salah satu hobi, terutama hobi di musim pandemi ini, di mana kita harus bisa mensiasati dengan keadaan yang ada supaya untuk menjaga imun kita harus tetap bagus ya. Salah satunya adalah menanam bunga. Oke, terima kasih. Oke, baiklah Nana, untuk selanjutnya kita ke seperti yang biasa kita lakukan ya, dan ini adalah hal yang kalian benar kalian paling senang dan nanti, yaitu waktunya kita kuis. Oke, semangat kuis. Halo. Pasti Bu. Semangat kuis. Semangat Bu. Halo. Baiklah Nana, gimana? Sudah kelihatan di layar kalian untuk kuis kita pada hari ini? Oke, baiklah. Perhatikan ya, kita mulai untuk kuisnya, ya. Bu. Oke. Bentar. Oke. Masih loading ya, karena ini memang kalau jaringannya, kalau kita daring seperti ini, kita harus bersabar ya anak-anak ya. Untuk pinnya. Oke, 3018037. Oke? Belina ulangi untuk pinnya. 3018037. Oke, Vito sudah masuk. Atika, Arya, Raymond, Fandi, Dava ganteng. Waduh, ganteng sekali nih ya. Terus lanjut siapa? Wahyudi. Oke, Rani sudah masuk. Baiklah, kita mulai untuk kuis kita pada pagi hari ini. Bismillah ya. Oke, kita mulai. Silakan. 3, 2, 1. Oke. Kata lain dari judul sebuah berita adalah, silakan dipilih. Silakan. Oke. Silakan. Yuk, semangat. Oke, terima kasih. Next, untuk soal berikutnya.
Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian lalu mengumpulkan fakta dan data seputar peristiwa disebut dengan yuk. Ayo, semangat. Wawancara, reportase, hunting dan planning. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Oke. Nanti mendominasi ini ya. Soal berikutnya, berita langsung dalam dunia jurnalistik disebut juga dengan oke, silakan. Baiklah. Oke, soal selanjutnya. Oke. Soal selanjutnya, paragraf pertama pada naskah berita yang berisi inti dari berita disebut dengan ekor berita, lead berita, body berita, dan lain berita. Silakan jawab. Yuk, semangat anak-anak. Oke, baiklah. Ya, terima kasih. Oh, masih ada lagi. Yang terakhir, mengumpulkan data peristiwa yang bernilai berita faktual, aktual, mengandung unsur. Oke? Yuk. Terima kasih ya. Untuk kuis pada pagi hari ini dimenangkan oleh Arya, yang kedua oleh Fandi, dan ketiga Wahyudi. Kalian yang belum mendapat kesempatan jangan patah semangat, jangan berkecil hati. Karena tidak terasa ya, kita sudah di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar banyak, kita sudah mempraktekkan, kita sudah bermain game atau kuis tentang pelajaran kita. Nah, sekarang Bu Lina mau tanya, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita petik pada pagi hari ini? Atau siapa yang bisa mereview kira-kira pelajaran apa pada pagi hari ini? Silakan. Dava, silakan Dava. Ya. Dalam melakukan wawancara berita, kita harus bertanya pada narasumber dengan kata-kata yang sopan dan kita harus tetap menghormati privasi dari narasumber tersebut dan tentunya tetap menggunakan rumus 5W1H. Oke, terima kasih Dava. Jadi menurut Dava, kita dalam wawancara kita harus tetap berbicara atau bertanyanya harus tetap dengan sopan meskipun kita harus tetap berhubungan dengan 5W1H. Terima kasih Dava untuk reviewnya. Terus siapa lagi silakan yang mau mereview? Jadi Vito, silakan Vito. Oke. Silakan Vito. Dalam mencari berita, hunting dan riset memegang peran penting supaya berita yang kita tulis atau kita muat lebih faktual. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Vito untuk reviewnya ya. Untuk riset sama hunting itu sangat penting karena supaya apa? Benar kan katakan Vito, berita yang kita muat harus aktual dan faktual. Oke, terima kasih ya anak-anak ya untuk reviewnya dan Bu Lina harapkan apapun dalam keadaan kita sekarang ini, di masa pandemi ini kita harus tetap semangat. Baiklah anak-anak ya, kita sudah di penghujung waktu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan mendatang. Kita masih melanjutkan mengenai jurnalistik televisi dan kita akan berbicara atau membahas mengenai reportase. Dan bagaimana sih menjadi seorang reporter itu? Ya, untuk itu silahkan kalian baca-baca modul yang sudah Bu Lina kirimkan di Google Classroom kita sebagai bahan acuan pembelajaran kita minggu depan. Oke? Nah, Oke, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini membawa berkah. Silahkan dipimpin doa salah satu. Saya Bu. Silakan. Yuk, silakan. Raymond. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raymond. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Semoga doa-doa kita dijabah dan ilmu kita pada pagi hari ini berguna dan barokah tentunya. Oke, anak-anak jangan lupa ya kita bertemu pada minggu depan ya. Kalian tetap semangat ya. Anak hebat harus semangat.
Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih juga, Bu. Makasih.